Baik, kita mulai soal nomor 14. Soal nomor 14 itu berhubungan dengan materi kesebangunan di kelas, bukan di kelas ya, di tingkat SMP. Jadi kita di sini kita akan mencari terlebih dahulu apa ini? Nilai dari X-nya. X-nya itu menggunakan Pitagoras. Nah, di sini ada penjelasannya supaya meyakinkan untuk soalnya dia sepasang garis sejajar. Sepasang garis sejajar itu pasti dia tegak lurus. Ini tegak lurus seperti. Sehingga dari sini kita cari dulu nilai dari X-nya menggunakan Pitagoras. Berarti X sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Hasilnya adalah 225. Sehingga nilai X-nya sama dengan 15. 15. Nah, sini 15 ya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai yang di sininya. Di sininya artinya Z-nya misalkan. Caranya gimana? Kita menggunakan perbandingan dari dua segitiga sebangun. Misalnya ini segitiga A, B, C, kemudian di sini D, di sini E. Kemudian kita akan menentukan dua segitiga yang sebangun ya. Berarti kita ambil aja ini 9 banding Z sama dengan 12 berbanding 8. berapa ini? 8 tambah 12 ya. Kan 20. segitiga 20 ya. Berarti 20. Z-nya berapa? Z-nya adalah 9 dikali 20. 20 apa 12? 20 ya? 20. Ya, salah ini, salah. 9 kali 20 dibagi 12. 20 dibagi 12 ya. Berarti ini dibagi berapa? 3. Di sini 5 ya. Di sini 3. Berarti Z-nya adalah 15 juga. Z-nya sama dengan 15. Kemudian kita akan menentukan nilai Y-nya. Nilai Y-nya bisa dicari dengan Pitagoras, dengan siku-siku di A. Berarti X tambah Y sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Kemudian dari sini AB kuadrat itu 20 dipangkatkan 2 ditambah 15 kuadrat. 20 kuadrat berarti 400 ditambah 225 ya. 625. 625 itu 25 ya. Sehingga diperoleh 25. Yang ini X tambah Y-nya 25. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 10 ya. Y-nya sama dengan 10. Kemudian yang ditanya adalah selisih nilai X dan Y. Jadi selisih, ini mutlak ya. Selisih ini maksudnya jarak aja. Jarak antara X dan Y-nya adalah 15 dikurang 10. Hasilnya 5. Kenapa Ustaz berikan tanda mutlak ini selisih? Artinya pasti positif ya. Berarti hasilnya adalah B. Itu untuk soal nomor 14 Tolibah semuanya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Ustaz. Belum ya? Oke. Kalau tidak kita akan melanjutkan kembali untuk soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 itu jawabannya apa? A, B, C atau D? Nah, di sini dibagi dua kasus ya Tolibah. Misalkan untuk X-nya sama dengan 6,1. Ini tetap memenuhi ya. D, 15D. Kemudian, ya itu dia. Penjelasan seperti ini ya, 8. Berarti X bagi Y sama dengan 6,1 dibagi 8. 6,1 bagi 8 itu berapa? 6,1 bagi 8. Coba kita coba. 6,1 dibagi 8. 0,7625 gitu ya. Ya. 625. Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua kita ambil berapa ya? X-nya sampai sama dengan 6,9. Nah, 6,9 itu dia lebih dari 0,85 ya. Iya.
Kita ambil X-nya 6,9. Kurang dari 7 ya. Kemudian Y-nya sama dengan 8. Berarti X bagi Y sama dengan 6,9 dibagi 8. Sama dengan berapa? 0,8625. 6,9 dibagi 8. 0,865. 625 ya. 8,625. Nah, untuk kasus yang ini P-nya lebih kecil dari Q. Tetapi untuk yang kasus ini P-nya lebih besar dari Q. Sehingga dia tidak ada hubungan karena hubungannya ada 2. Dan juga bisa juga P-nya sama dengan Q ya, ketika dia 6-nya koma berapa gitu. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D ya. Karena dia tidak ada hubungan, hubungannya ganda gitu. Nah, untuk kasus nomor 15 jawabannya, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Itu ya. Itu untuk soal nomor 15. Kemudian untuk soal nomor 16 kita lihat. Untuk soal nomor 16 itu dengan X bilangan tak positif. Nah, kalau untuk X-nya bilangan tak positif, artinya itu bilangan non negatif. Non negatif itu apa sih? Bilangan yang kurang dari atau sama dengan 0. Itu adalah bilangan tak positif. Itu ya. Kemudian tentukan apakah ada hubungan antara P dan Q-nya. Kita ambil misalkan ini kan bisa X-nya sama dengan 0 ya. Misalkan X-nya sama dengan 0. Maka harga mutlak dari X ditambah min 2 sama dengan, berarti kan 0 ditambah min 2 ya. Min 2 berarti berapa ini? 0 ditambah 2. Hasilnya 2. Untuk kasus yang ini berarti X min 2. Berarti 0 min 2. Berarti min 2 sama dengan 2. Karena dia harga mutlak. Nah ini nilai P-nya sama dengan Q. Kemudian untuk kasus yang kedua, ketika X-nya kurang dari 0. Kita ambil aja misal X-nya sama dengan berapa ya? Yang paling mudah min 1. Tetap memenuhi ya. Berarti X-nya sama dengan minus 1. Maka harga mutlak X ditambah min 2 sama dengan min 1 ditambah min 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk kasus X min 2 harga mutlak berarti kan X min 1, maka apa? X min 2 sama dengan min 1 min 2. Berarti ini kan min 3 sama dengan 3. Sehingga untuk kasus ini P-nya sama dengan Q. Maka dapat disimpulkan hubungan yang tepat antara P dan Q adalah P sama dengan Q. Nah, gitu ya. Itu untuk soal nomor 16. Sampai sini ada pertanyaan Taliba semuanya untuk soal nomor 16? Enggak. Enggak ada ya. Kita lihat untuk soal nomor 17. Nah, ini lumayan soalnya. Soal nomor 17, nilai alfa pada gambar di atas adalah 60 derajat. Dan O adalah titik pusat lingkaran dengan jari-jari R. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? 1. Jarak AB lebih kecil daripada panjang busur AB. Nah, yang dimaksud panjang busur ini seperti ini ya. Yang di sini, ini panjang busurnya. Kemudian jarak AB-nya adalah yang garisnya ini. Kalau yang ini kan panjang busurnya seperti tali nih. Nah, sehingga untuk menentukan panjang busur bagaimana? Panjang busur itu secara rumusan, dia kan dari kelilingnya ya. Kalau dari kelilingnya, berarti kan panjang busur AB, kita lihat sudutnya. Sudut alfa itu bernilai 60 derajat. Berarti 60 derajat dibagi kelilingnya. Sudut kelilingnya kan
360 derajat. Satu putaran dia. Nah, dikali apa? Dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa, Tolibah? Pi diameter ya. 2 PR ya. Salah, bukan kuadrat ya. 2 PR aja ya. Kalau kuadratnya berarti luas lingkarannya. Berarti kita ambil di sini nilai dari 2 PR-nya. Berarti ini 1/6 dikali 2 PR. Sehingga 1/3 PR-nya. Kemudian titik O adalah titik pusat lingkaran. Artinya jarak titik O ke B adalah jari-jari. Kemudian jarak titik O ke A adalah jari-jari. Nah, kemudian kita akan menentukan jarak titik A ke B. Nah, untuk dilihat di sini kan apa sih namanya? Sudut alfanya kan 60 derajat ya. 60 derajat, sedangkan di sini adalah jari-jarinya R gitu kan. Nah, kalau lihat ini kan segitiga sama kaki ya. Tapi segitiga sama kaki, kemudian ini kan sudutnya harus sama ya. Di sini 60, maka di sini juga sama sudutnya. Maka otomatis segitiga AOB adalah segitiga sama sisi ya. Kenapa? Karena alasannya ini R kan segitiga sama kaki. Tetapi alfanya ini kan 60 ya. Berarti kan di sini sama sudutnya sama. Berarti kan tinggal dibagi 2 aja kan, dari 180 dikurang 60, 120 dibagi 2 jadi 60. Sehingga otomatis segitiga AOB adalah segitiga sama sisi. Sama sisi. Nah, karena segitiga AOB adalah segitiga sama sisi, maka otomatis jarak A ke B adalah jari-jarinya. Kemudian pernyataan 1 dibilang jarak AB lebih kecil dari panjang busur AB. Nah, kita lihat apakah dia benar pernyataan pertama. Berarti kan AB-nya adalah R, jari-jarinya, kemudian panjang busurnya adalah 1/3 PR. Pi ini berapa, Tolibah? 22/7. 3,14 ya. Berarti ini kan coret gitu ya. Kemudian di sini 1, di sini 3,14 dibagi 3. Berarti 1 lebih ya, benar nggak? Iya, Set. 1, berapa gitu ya. 1 kurang dari 1, benar nggak ya? Benar. Maka pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Kalau kedua udah salah berarti otomatis jawabannya adalah B gitu. Kita coba nomor 2. Luas segitiga yang terbentuk antara garis AB dan titik pusat lingkaran lebih besar dari 1/6 luas lingkaran. Oke, yang paling mudah kita cari dulu luas lingkaran yang paling mudah ya. Luas lingkaran kan 1/6 PR kuadrat ya. Kan dia mintanya 1/6 luas lingkaran. Kemudian luas segitiga ini karena dia merupakan segitiga sama sisi, maka kita bisa menggunakan luasan segitiga yang lain ya. Ini rumusnya, setengah dari R kali R, kemudian di sini sin alfa atau sin 60 derajat. Sehingga luasannya 1/R kuadrat sin 60, berarti setengah akar 3. Berarti 1/4 R kuadrat akar 3. Kita akan membandingkan ya. Katanya luas segitiganya lebih besar ya. Berarti 1/4 R kuadrat akar 3. Apakah dia lebih besar dari 1/6 PR kuadrat? Kita coret R-nya. Nah, untuk akar 3 ini 1,7 Tolibah. Ini yang sering keluar akar 3, akar 2. Akar 2 itu 1,4. Akar 3 1,7. Nah, ini lebih besar enggak dia? 3,14. Kalau kita lihat ini 3 sama 6 ini sekitar setengah ya. Ya enggak? Nah, dari sini kita lihat ternyata luasan
segitiga itu lebih kecil, bukan lebih besar. Benar nggak? Kalau pakai kalkulator lah gitu. Kalau kita lihat sepintas saja kan 3 dibagi 6 ini kan udah setengah. Kemudian 1 dibagi 4. Iya, Nah, ini pernyataan kedua adalah salah. salah. Maka kalau dua salah, maka yang ketiga otomatis Benar. benar. Ini benar, salah, benar. Kemudian yang ini, ya ini benar. Tadi kan sudutnya sama dia segitiga sama kaki ya. Jadi ini benar. Kemudian 4 benar nggak? Nggak ada kan di pilihan gandanya? Enggak. Tapi kalau secara teori AB ini sama dengan apa? Sama dengan Jari-jari. Nah, ini salah. Berarti jawaban yang paling benar adalah 1 dan 3. Begitu ya untuk analisa soal di bagian nomor 17. Itu cukup panjang juga. Thalibah harus terbiasa untuk menganalisa soal karena memang beberapa soal perlu materi dasar tentang lingkaran, kemudian beberapa materi yang ada di SMP gitu biasanya gitu. Jadi Ustadz sih maunya kita drilling soal seperti ini dibahas, kemudian ada beberapa kekurangan baru kita bahas khusus materinya, gitu ya. Itu nomor 17. Sampai sini ada pertanyaan Thalibah semuanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut nomor 18. Nah, nomor 18 itu Ustadz ada kesalahan ya. Harusnya itu P-nya itu 1 berapa ya? 1 2 berapa ya? 1 2 4 6 9 kayaknya. Di sini AP-nya ada kesalahan ya. Nanti Ustadz koreksi di pembahasan di slide yang lain. Nah, di sini nilai P-nya itu 7 sebenarnya. 1 2 3 4 5 6 7 harusnya 7 dia. Kemudian P gabungannya itu ada 9 yang sama. Itu nanti soal yang koreksinya Ustadz berikan di grup masing-masing Thalibah semua. Ya, Q-nya ini nilainya adalah 4. Kemudian irisannya ada 2. Sehingga jawabannya adalah untuk koreksi nanti di bagian slide yang Ustadz share nanti, ini semua pilihannya benar, nomor 18. Oke, nomor 18 itu. Kemudian untuk soal nomor 19. Nah, untuk nomor 19, di sini ada 2 pernyataan. Kemudian kita ingin menentukan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup atau kedua pernyataan tersebut tidak cukup gitu. Nah, dari sini rata-rata dari 6 bilangan adalah 50. Berapa banyak bilangan yang bernilai 50? Putuskan apakah pernyataan 1, 2, dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini pernyataan pertama, tidak ada satupun di antara 6 bilangan tersebut bernilai kurang dari 50. Berarti kan dia tidak ada satupun di antara 6 bilangan tersebut kurang dari 50. Berarti nilainya berapa bilangannya? 50 ya? 50. Berarti semuanya 50. Berarti banyak bilangannya ada 6 gitu. Berarti ini cukup. Kemudian pernyataan kedua, tidak ada satupun di antara 6 bilangan tersebut yang bernilai lebih dari 50. Berarti ya cukup juga ini. Nilainya 50 itu. Nilainya 50 sehingga berapa banyak bilangannya ya 6. Kemudian jawabannya adalah 1 cukup, 2 cukup. Berarti jawabannya yang paling benar adalah D, gitu ya. Itu nomor 19. Kemudian nomor terakhir, berapa bonus yang didapat oleh Azizi pada akhir tahun ini? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, bonus yang diperoleh Azizi adalah 10% dari total penjualan. Bisa diketahui berapa banyak bonusnya? Bisa. Bisa atau enggak? Dia hanya bilang bonus yang diperoleh Azizi adalah 10% dari total penjualan. Harusnya itu total penjualan harus diketahui dulu Thalibah. Sehingga kalau 10% dari total penjualan itu bisa aja dia
Uang. Total penjualannya berapa, hasilnya berapa itu kan bisa kemungkinan banyak gitu kan. Maka pernyataan 1 ini tidak cukup. Kenapa? Karena dia perlu total penjualan gitu. Kemudian pernyataan yang kedua, total penjualan Azizi menjadi 20% dari tahun lalu. Lah kita nggak tahu total penjualannya kapan, yang mana gitu kan. Sehingga yang kedua juga tidak cukup. Maka jawabannya paling benar adalah 1 tidak cukup, 2 tidak cukup. Jawabannya adalah E. Gitu ya. Oke, kita selesai sampai soal nomor 20. Sampai sini ada pertanyaan semuanya, Tolibah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ada yang chat ya. Siapa? Ustaz Nabila Adil. Oke. Kalau tidak ada, Ustaz akan memberikan, ya apa? Mau nanya, nomor 19. Nomor 19. Yang mana? Oh, yang nomor 19. Itu kenapa jawabannya nggak yang C? Kenapa jawabannya yang? Kenapa jawabannya bukan yang C? Kenapa jawabannya bukan yang C? Tidak ada satupun di antara, dia kan bilang tidak ada satupun di antara 6 bilangan tersebut bernilai kurang dari 50. Berarti kan bilangannya adalah 50 kan? Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Berarti kan bilangannya 50 kan? Oh iya. Kemudian yang nomor 2, pernyataan kedua, tidak ada satupun di antara bilangan yang bernilai lebih dari 50. Berarti kan bilangan itu ya 50 itulah, kan tidak ada satupun kan? Oh iya. Oke. Oke. Kasih Ustaz. Oke, yang lain gimana?